Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Buat teman-teman yang barangkali belum download Juknis P3K Guru tahun 2022, teman-teman bisa dapatkan Juknis tersebut di JDIH Kemendikbud melalui penelusuran. Karena untuk Juknis P3K Guru tahun 2022 itu ada banyak perbedaan dengan Juknis P3K Guru tahun 2021 serta hal teknis yang berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan pada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas Juknis P3K Guru tahun 2022. Ada poin penting yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang sudah lulus passing grade tahun 2021, informasi sebelumnya itu tinggal memilih pada sistem itu memilih yes atau no ya. Tetapi ternyata kita bisa memilih formasi dimanapun sesuai dengan lowongan yang dibuka dan menyesuaikan kualifikasi akademik ya, baik itu ijazah dan sertifikat pendidik. Kemudian untuk guru yang belum lulus passing grade itu jangan khawatir, meskipun nanti prosesnya setelah guru lulus passing grade selesai itu baru tahapan untuk guru yang belum lulus PG, tapi itu akan mendapat prioritas pada sekolah induknya dan tidak akan tergeser oleh guru yang sudah lulus passing grade. Itu poin penting. Kita akan coba mengulas beberapa hal. Yang pertama dari kategori pelamar, ada pelamar prioritas dan pelamar umum, sebagaimana juga yang sudah dijelaskan dalam Permen Pan RB nomor 20 itu hampir sama. Ada pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Ini untuk kategori pelamar prioritas. Pelamar prioritas 1 itu yang sudah lulus passing grade, baik THK 2, guru non ASN, lulusan PPG maupun guru swasta. Dan untuk pelamar prioritas 2 itu THK 2 yang belum lulus PG. Kemudian pelamar prioritas 3 itu guru non ASN yang juga belum lulus PG dan aktif ya selama 3 tahun terdata di Dapodik ya, atau 6 semester. Kemudian yang kedua adalah pelamar umum lulusan PPG ya, yang terdata di database kelulusan pendidikan profesi guru Mendikbudristek, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi semua yang terdaftar di Dapodik yang selain masuk pada kategori pelamar prioritas itu akan masuk pada pelamar umum. Ini sama dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian untuk persyaratan pelamar, ini perbedaannya dengan wacana yang berkembang. Itu sebelumnya ada surat izin dari yayasan bagi teman-teman pelamar yang dari swasta, tapi ternyata di sini belum dicantumkan, atau barangkali nanti ada surat tambahan, persyaratan tambahan dari Kemendikbudristek. Berikutnya untuk persiapan seleksi, ini saya pikir tidak saya bahas. Panitia seleksi juga Panselnas dan Panselda. Kemudian pelamaran ya. Pelamar itu wajib memiliki alamat email yang aktif, kemudian memiliki akun, dan pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan update ya. Jadi teman-teman yang sudah punya akun 2021, baik yang sudah lulus PG maupun belum lulus PG, itu hanya update data ya. Kemudian yang belum memiliki akun itu serentak itu wajib membuat akun sesuai dengan jadwal. Kemudian diharuskan itu nicknya sudah terintegrasi dengan data Dukcapil pada portal nasional ya. Di SSCSN itu diharapkan atau diwajibkan nicknya itu terdata. Kemudian pelamar mengunggah KTP dan swafoto ketika membuat akun. Ini yang pembuatan akun. Kemudian memiliki akun, pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional. Jadi pada saat pendaftaran itu kita sudah bisa melakukan pemilihan kebutuhan ya, dan sudah muncul informasi yang dibuka, lowongannya itu sudah muncul di SSCSN. Kemudian ketentuannya, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan ya. Jika tidak ada kebutuhan di sekolah induk, bisa memilih pada sekolah lain yang masih tersedia
kebutuhannya ya, bisa mendaftar di sekolah lain. Berikutnya, pelamar mengisi data pada portal nasional ya, ini yang untuk umum. Pelamar mengunggah dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran, baik itu KTP elektronik, pas foto, ijazah S1 ya, atau D4, kemudian transkrip nilai dan sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Ini terkait dengan unggahan persyaratan dokumen. Kemudian khusus bagi penyandang disabilitas itu ada tambahan surat keterangan dokter dan link video ya, menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar. Berikutnya adalah ketentuan seleksi. Pelamar prioritas 1 itu menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan. Jadi untuk pelamar prioritas itu langsung akan ditempatkan tanpa adanya tes ya. Kemudian apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan setelah penempatan pelamar prioritas 1, maka dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Jadi pelamar prioritas 2 dan 3 itu menunggu setelah pelamar prioritas 1 semuanya ditempatkan dan masih ada sisa formasi. Berikutnya adalah apabila masih tersedia kuota setelah prioritas 2 dan 3 itu, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT UNBK bagi pelamar umum. Ya, ini alokasi untuk pelamar umum. Setelah prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 selesai, baru masuk ke tahapan seleksi pelamar umum menggunakan CAT UNBK yang diikuti oleh lulusan PBG dan guru swasta yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain. Berikutnya adalah rencana penjadwalan ya. Rencana penjadwalan kalau kita perhatikan di sini tanggal-tanggalnya masih kosong karena tahapannya tentu lebih rumit ya daripada sebelumnya. Kalau kita perhatikan jadwal tahun 2021 ini, tahapan kegiatan dan waktunya itu sudah tertera semuanya tanggalnya ini. Pengumuman seleksi tanggal 30 Juni, pendaftaran seleksi 1 sampai 2 Juli ya, dan seterusnya. Ini sudah muncul tertera tanggal rencana seleksinya awal sampai dengan akhir. Nah, tahapan ini pemetaan kebutuhan April, kemudian kita masuk pada pengumuman lowongan ya. Pengumuman lowongan itu September sampai Oktober 2022. Ini akhir September akan dibuka melalui SSCSN. Jadi nanti di SSCSN itu bisa melihat semua instansi daerah yang buka lowongan. Kemudian diikuti dengan pelamaran, ini juga September Oktober. Seleksi administrasi ya bagi pelamar yang umum. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi itu juga direncanakan bulan Oktober, masa sanggah sampai pengumuman hasil seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 itu penjadwalannya sampai Oktober. Sementara untuk pengumuman hasil seleksi bagi pelamar umum itu dijadwalkan akhir Desember. Itu penjadwalannya. Berikutnya seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini khusus bagi teman-teman yang passing grade atau masuk pada pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi P3K pada tahun 2021. Jadi tidak ada pengecekan ulang. Kemudian untuk prioritas 2 dan prioritas 3 serta pelamar umum itu dilakukan oleh instansi daerah ya, dengan cara mencocokkan kesesuaian ya data di NIK, kemudian kesesuaian dengan pendidikan ya, kemudian pengecekan nomor ijazah, pengecekan keabsahan ijazah. Pengumuman hasil seleksi administrasi itu diumumkan melalui ini portal guru PPK kemdikbud.go.id. Seleksi dan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Ini untuk penanggung jawab dan sebagainya tidak kita bahas. Ketentuan penempatan dengan urutan seperti ini ya, THK 2, guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Kemudian penempatan pelamar prioritas 1 menggunakan hasil nilai kelulusan seleksi tahun 2021 ya, ini sudah teman-teman sudah tahu semuanya. Kemudian berikutnya pelamar prioritas 1 akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing jika ya, ini yang penting tersedia penetapan kebutuhan sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki.
Ya, jika pelamar prioritas 1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugas, maka urutan penempatan mulai dari pelamar dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, ya. Jadi sesuai dengan penilaian ini, penempatan bagi pelamar prioritas 1. Apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugas, maka pelamar prioritas 1 akan ditempatkan pada sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya. Ya, jadi jika tidak ada di sekolahnya itu buka formasi, maka dia akan ditempatkan pada sekolah lain yang masih cukup kebutuhannya. Penempatan pelamar prioritas 1 pada sekolah lain tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Jadi kita dalam memilih formasi itu nanti tidak diperkenankan memilih formasi di sekolah lain yang di situ ada guru non-ASN-nya, meskipun dia itu belum lulus passing grade ya di sekolah non-ASN tersebut, karena untuk alokasi guru yang bersangkutan nanti. Ya, sebagai contoh, dia itu guru non-ASN tahun 2021 belum lulus passing grade, kemudian sekolahnya buka formasi, kebetulan formasi tersebut sama dengan formasi yang kita atau sesuai dengan ijazah dan sertifikat pendidik kita tetap tidak bisa mendaftar di sekolah tersebut karena ada guru non ASN. Ya, untuk alokasi dia nanti ya pada tahap seleksi prioritas 2 ataupun seleksi prioritas yang ketiga. Jadi ini sudah dikunci untuk teman-teman yang di sekolah induknya buka formasi ya. Berikutnya, pertimbangan penempatan di sekolah lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi pelamar THK 2 dan guru non-ASN dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah lain yang memiliki kebutuhan guru terendah. Jadi jika kita akan ditempatkan pada sekolah lain itu, pertimbangannya adalah kita ditempatkan pada sekolah yang memiliki kebutuhan guru sedikit ya, atau kebutuhan guru paling rendah. Nah, bisa jadi misalkan pada kabupaten lain itu kebutuhan gurunya sedikit, itu diprioritaskan bagi ini dulu ya, guru THK 2 dan guru non ASN. Kemudian bagi pelamar lulusan PPK dan guru swasta dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru tertinggi. Jadi yang formasinya membuka formasi banyak ya, itu dialokasikan bagi pelamar lulusan PPK dan guru swasta. Berikutnya, pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non ASN yang belum dapat ditempatkan dapat mengikuti seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian atau seleksi CAT sesuai kebutuhan formasi tahun 2022. Jadi jika prioritas 1 ya dari THK 2 dan guru non ASN itu belum bisa ditempatkan karena tidak ada formasi, maka bisa turun ya menjadi prioritas di bawahnya ya, bisa ke pelamar umum ya, mengikuti seleksi CAT, termasuk prioritas 1 dari lulusan PPK dan guru swasta. Kemudian ini yang penting juga, tahapan penempatan bagi prioritas 1 ya, dimulai dari ada kuota penetapan kebutuhan dulu ya. Jika terdapat kuota atau di sini kodenya yes ya, jika iya maka penempatan THK 2 terlebih dahulu ya. Kemudian masih ada sisa kuota penetapan kebutuhan, kalau iya berarti untuk penempatan guru non ASN ya. Sementara kalau tidak, itu berarti sudah selesai. Kemudian kalau iya masih ada sisa formasi dari THK 2 ya, itu kalau iya masih ada sisa berarti penempatan untuk lulusan PPG. Kalau tidak berarti selesai. Kemudian dari penempatan lulusan PPG masih ada sisa kuota yes ya atau iya, maka untuk penempatan guru swasta. Kalau tidak berarti selesai ya. Setelah penempatan guru swasta selesai dan masih ada kuota lagi, maka untuk seleksi penilaian penyesuaian ya bagi pelamar dengan prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 serta pelamar umum. Kalau tidak berarti ya dia sudah
selesai ini seleksinya. Ini tahapan penempatan ya. Berikutnya setiap kategori ya. Proses penempatan pelamar prioritas 1. Ini penempatan THK 2. Proses penempatannya ini THK 2 diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Jadi masing-masing pelamar dari THK 2 diurutkan dari nilai tertinggi sesuai dengan rankingannya sebagaimana ketentuan di atas tadi. Jika ada kebutuhan di sekolah induk, maka dia langsung ditempatkan di sekolah induknya. Nih, ya, maka ditempatkan di sekolah induknya. Jika tidak, terus ada kebutuhan guru di sekolah lain, ya, maka dia ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan guru, tidak menggeser guru honorer. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi THK 2 ini yang memilih di sekolah lain itu tidak boleh memilih sekolah yang di situ ada guru honorernya. Jadi ada kemungkinan nanti sistemnya dikunci kalau sekolah itu ada guru honorernya meskipun belum lulus passing grade ya. Berikutnya kalau tidak ada, artinya dia itu belum ditempatkan ya. Kalau belum ditempatkan nanti bisa ikut, belum bisa ditempatkan berarti nanti bisa ikut seleksi berikutnya. Berikutnya adalah untuk penempatan guru non ASN. Jika tidak, berarti selesai atau pengumuman seleksi penempatan. Itu untuk proses penempatan. Ini untuk proses penempatan THK 2. Selanjutnya untuk proses penempatan guru non ASN. Ini hampir sama lah sebenarnya dengan proses penempatan THK 2. Hampir sama alurnya. Guru non ASN diurutkan dasar nilai tertinggi. Kemudian ada kebutuhan di sekolah induk, ditempatkan di induknya. Kalau ada kebutuhan di sekolah lain, ditempatkan di sekolah lain yang tidak ada guru honorernya. Kalau juga tidak ada, maka belum dapat ditempatkan, itu sama. Hanya mungkin yang ini, yang lulusan PPG. Lulusan PPG itu diambil ditempatkan di sekolah yang membutuhkan guru, tidak menggeser guru honorer. Untuk lulusan PPG ini ada perbedaan ya, karena tidak ada alokasi untuk sekolah induk ya. Kalau yang non ASN dan THK 2 kan ini ada ditempatkan di sekolah induk, sementara untuk yang lulusan PPG tidak punya sekolahan induk karena belum mengajar. Begitu juga yang swasta, ini juga sama ya. Ini akan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan guru dan tidak menggeser guru honorer. Jika belum ditempatkan, itu juga nanti bisa mengikuti tes selanjutnya. Berikutnya pelaksanaan seleksi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Tim penilai ya, ini dari pengawas sekolah, kepala sekolah, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan ya, sebagaimana yang sudah disampaikan juga pada video yang sebelumnya. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.